warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syita sahla. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udhu bika min ha'ula'il arba'. Alhamdulillah, para jamaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga setiap niat kebaikan kita mencari ilmu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mengamalkan, dimudahkan istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita tidak lanjut tema tadabbur Al-Quran sebagaimana biasanya. Malam ini kita temanya tarhib Ramadan ya. Saya bawakan dari kitab Lataiful Ma'arif, ini karangan Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Ini membahas tentang 12 bulan ya. Jadi dari 12 bulan itu ada yang istimewa ya. Ada yang istimewa disebut bulan haram, Ashhurul Hurum ya. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian Muharram, Rajab ya. Tapi yang istimewa dari semua bulan yang 12 itu adalah satu Ramadan ya. Kenapa ini istimewa? Karena nanti banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan ya. Karena istimewa, kita diminta untuk menyambut dengan baik, dengan spesial sambutannya. Ini mau ada tamu spesial itu persiapannya kan juga harus spesial, Pak. Apa? Sudah persiapan apa kita nyambut Ramadan? Sudah buat spanduk marhaban ya Ramadan. Nanti tinggal pesen, kalau itu gampang ya, Pak. Bagaimana menyambut Ramadan? Kita belajar dari manusia terbaik tentu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ini dhaif, Pak, hadis ini dhaif, perlu disampaikan bahwa ini dhaif agar tahu ya, karena masyhur ini doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Tapi sebagai sebuah inspirasi, ini menunjukkan ada kerinduan. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami hingga bulan Ramadan. Itu harapan. Itu ibarat kangennya sahabat Nabi. Itu berarti berapa bulan sebelum Ramadan? Tarhibnya 2 bulan, Pak. Maka Imam Al-Balkhi itu mengatakan Rajab sebagai bulan menanam kebaikan, Pak, membiasakan. Kemudian Sya'ban bulan menyuburkan tanaman. Maka Sya'ban itu Nabi puasanya paling sering di bulan Sya'ban. Ada nanti di sini larangan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu larangan tuh bagi yang tidak biasa siam di bulan Sya'ban. Tapi kalau sudah biasa nggak masalah. Mau puasa sehari 2 hari sebelum Sya'ban ya. Ini larangan ini ada catatannya nanti. Nah, kenapa Nabi di bulan Sya'ban ini spesial sekali? Karena menentukannya nanti panennya di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, apa yang menarik di bulan Ramadan ini? Ada satu riwayat di sini. Riwayat ini menunjukkan nanti betapa derajat kita itu beda satu Ramadan jauh sekali. Dalam sebuah riwayat dikisahkan oleh sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat masih hidup, Pak, tapi Nabi sudah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, termasuk Tolhah bin Ubaidillah fil jannah, Zaid fil jannah. Kemudian siapa lagi? Tinggal 2 tadi lupa ya.
Ini 10 orang ini istimewa. Salah satunya Tolhah. Dia ngimpi masuk surga. Ada Bapak Ibu yang pernah ngimpi masuk surga? Ngimpi aja nggak berani? Ada yang menarik, Pak, kenapa sih kita kok susah yang ngimpi surga? Ada yang membahas itu, para ulama itu, kenapa kok kita jarang ngimpi masuk surga ya? Karena termasuk tema itu jarang diperdengarkan. Padahal sahabat Nabi ketika dididik Nabi 13 tahun di Mekah itu, Pak, itu temanya surga dan neraka. Karena sering diulang itu akhirnya menjadi apa? Kayak semacam alam bawah sadar. Kan tidur itu mimpi itu bunga tidur. Kenapa? Karena sering terdengar, terpikir gitu ya. Ini bapak yang ngiler pengen maem duren belum kelakon karena tiap hari lihat terus, bisa nggak mimpi mangan duren? Bisa, Pak. Nah, itu jenenge impenan karena lihat terus belum kelakon. Nah, ini dengar surga itu ada sahabat tuh kadang ngimpinya aja surga, Pak, itu. Nah, kali ini sahabat Tolhah yang ngimpi. Dia cerita begini. Saya melihat ada 2 orang sahabat Nabi. Ini hijrahnya bareng, masuk Islamnya bareng, hijrahnya bareng. Ya, kemudian yang satu meninggal di jalan Allah ketika berperang, mati syahid. Mati syahid, jangan tahu, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling tinggi dalam Islam?" Darwatu sanamil Islam wal jihad. Islam itu puncak amal yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah. Apa ada yang bisa mengalahkan ya Rasulullah? Nabi hanya menjawab, kamu masuk ke masjid ini, Masjid Nabawi, kemudian kamu sholat di dalamnya, dzikir di dalamnya, tilawatul Quran di dalamnya, sampai temanmu yang berangkat ke medan perang itu pulang, ya, kamu baru keluar dari masjid. Kalau dengan durasi yang sama, itu tidak bisa mengalahkan pahala saudaramu yang berperang di jalan Allah. Nah, itu keutamaan mati syahid. Tapi Tolhah ini heran, dia melihat pas dia ngimpi masuk surga itu, dia melihat 2 orang akrab ini justru yang masuk surga itu bukan yang meninggal di medan perang karena syahid ketika itu. Ya, dia melihat temannya justru yang meninggal belakangan itu masuk surga lebih dulu, baru dipersilahkan yang mati syahid tadi itu. Kemudian Tolhah heran, bangun tidur dia cerita sama temannya, saya ngimpi begini-begini. Keheranan saya, kok bisa mujahid itu masuk surganya lebih belakangan daripada yang tidak mati di medan perang itu. Padahal ini sama-sama baik ini. Ya, selisihnya berapa umurnya? 1 tahun gitu. Nah, kemudian keheranan itu disampaikan ke Nabi kan, kita sudah tahu jawaban Nabi. Apa jawaban Nabi? Mengapa kamu heran? Berapa cara umur keduanya? 1 tahun ya Rasulullah. Bukankah dalam 1 tahun itu ada Ramadan? Iya. Bukankah dalam Ramadan itu ada banyak keutamaan? Iya. Salah satunya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Sungguh tidak perlu heran jarak keduanya bisa lebih jauh antara langit dan bumi ketika itu. Hanya beda berapa, Pak? 1 kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, derajatnya sudah jauh berbeda kemuliaannya. Ini jelas sekali sebuah inspirasi dari Nabi untuk agar kita tidak menyia-nyiakan berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, maka Jibril mendatangi Nabi ini menjelang Ramadan. Beliau bersabda berdoa 3 doa, mendoakan 3 doa. Ya, saya fokus kepada yang terkait. Roghima anfumriin, rugilah, bangkrut atau celaka. Ini doa tidak baik intinya. Siapa seseorang adraka Ramadhana, kemudian diberi kesempatan Allah berjumpa dengan Ramadan, kharaja minhu, keluar dari Ramadan, walam yukfar lahu, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kul amin, aminkan doaku ya Muhammad. Fakultu amin, saya aminkan doa itu. Jadi ternyata Bapak Ibu, tidak semua yang diberi kesempatan itu bisa sungguh-sungguh. Ada yang menyia-nyiakan, ada yang nggak menang di penghujung Ramadan. Padahal orang Indonesia itu tagline-nya apa kalau akhir Ramadan?
minal aidin wal faizin. Apa artinya, Pak? Jangan bilang mohon maaf lahir dan batin ya. Itu nggak ada sambungannya itu ya. Minal aidin, kita kembali. Itu niatnya itu kan kembali suci, kembali bersih dosanya. Karena Ramadan itu dari kata romidho, ya, membakar, Pak. Jadi Ramadan itu membakar. Ya, seringnya dulu di zaman Nabi, Ramadan itu terjadi di puncak musim panas. Kenapa Sya'ban? Sya'ban itu kan Sya'ban itu kayak syu'ubah wa qabail ya, bersuku-suku, berpencar-pencar. Sya'ban itu berpencar mencari air, sumber air di bulan Sya'ban itu, Pak. Karena air sudah mulai susah. Ramadan di puncak paling panasnya. Maka Ramadan itu membakar artinya, Pak. Membakar apa? Dosa. Ada orang di bulan Ramadan dosanya nggak terbakar, itu yang rugi sekali. Kok terjadi? Itu jawabannya karena tidak persiapan. Ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ini, ya, ayat 46. Allah menyindir, Pak. Nah, ini menyindir dengan bahasa ya apa? Halus ya. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum. Walau aradul khuruja, kalau mereka itu benar-benar pengen khuruj. Apa khuruj itu? Khuruj itu kalau dalam makna ini perang, Pak. Ini ayat ini turun di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang termasuk paling berat. Nabi jalannya itu sampai 40 hari perjalanannya, Pak. Menyongsong musuh di luar kota Madinah di puncak musim panas yang sangat terik. Ya. Dan juga di tengah ekonomi yang sedang susah. Ya. Itu ujiannya berlipat-lipat itu. Nah, semua orang memberikan yang terbaik, tapi ada satu golongan, dia omongannya besar, gede omong. Ya, apa nek? Omdo ya, Pak. Omong doang ya. OT, omong tok itu ya. Ya, itu omongannya gede itu orang ini ya. Golongannya ngomongin gede. Wah, kami nih kalau ada kesempatan perang mesti paling depan izinnya gitu ya. Kami mesti yang paling sungguh-sungguh gitu. Nah, itu golongan siapa itu? Munafik gitu. Orang munafik kan begitu, nggak diajak perang mereka menyesal. Ngomong sama Nabi, ya kami menyesal. Betul nggak diajak ya Rasulullah? Coba kami diajak, pasti kami membantunya bisa maksimal, menangnya lebih gemilang begitu. Nah, di perang Tabuk itu semua orang persiapan, Mbak, itu. Masya Allah, ada ya, karena Nabi kasih tahunya jauh hari ini. Kita mau menghadapi sekutu Romawi, paling berat, paling jauh. Persiapannya maksimal. Ini musim paceklik, maka Rasulullah memotivasi. Justru infak terbaik kapan, Mbak? Wa anta soddaqa, wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra. Sedekah yang terbaik itu ketika kita sedang membutuhkan sekali, ya. Dan pas emannya pas apa ini? Pas banget itu, Pak. Makanya sedekah yang paling utama itu yang paling dicintai. La yuhibbu gimana itu ayatnya? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, kamu tidak akan merasakan mencapai kebaikan yang sempurna sampai kamu bisa menginfakkan apa yang kamu sukai, yang kamu cintai. Maka datanglah Umar bin Khattab. Umar itu membawa harta yang banyak sekali, Pak. Ketika itu Umar sudah yakin sekali, insya Allah kali ini saya bisa ngalahkan Abu Bakar. Itu Umar ditanya sama Rasulullah, Umar, banyak sekali yang kamu bawa, berapa yang tersisa yang di rumah? Alhamdulillah masih separuh ya Rasulullah. Bayangkan, Pak, Umar itu termasuk yang paling kaya, sahabat. Ya kaya, jajaran orang kaya Umar itu. Kalau baca buku fikih Umar itu, Umar tuan tanah ya, Pak. Tanahnya di mana-mana itu, tuan takur lah. Tanahnya di semua tempat. Umar bin Khattab kaya raya Umar itu.
Separuh ya Rasulullah. Begitu datang Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar datang itu dengan harta yang enggak sebanyak Umar, tapi sudah sangat banyak. Ditanya, berapa yang kamu bawa wahai Abu Bakar? Semuanya ya Rasulullah. Nah terus untuk anak istrimu saya pasrahkan kepada Allah. Ini kelasnya Abu Bakar. Ditanya, berapa yang kamu bawa? Semua ya Rasulullah. Terus yang di rumah tidak ada, saya pasrahkan kepada Allah dan Rasulnya. Umar langsung mengatakan, wallahi demi Allah saya nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar, kata Umar. Ada yang bawa hanya kurma Pak, segenggam ini ya, karena punyanya cuma itu. Ada yang nangis-nangis ke Rasulullah, ya Rasulullah saya bisa bantu apa, saya nggak punya duit, nggak punya kuda, saya bisanya tenaga, tolong saya didaftarkan ya Rasulullah. Nabi menolak dengan halus. Kali ini yang nggak punya tunggangan nggak diizinkan berangkat. Itu jauhnya luar biasa. Ya, jadi yang jalan kaki nggak diizinkan. Mereka yang sungguh-sungguh pengen perang itu nangis Pak. Dalam Al-Quran begitu, mereka pulang sambil nangis. Orang-orang munafik malah apa? Seneng banget, alhamdulillah orang melu perang gitu ya, karena mereka memang nggak dikehendaki sama Allah. Maka turun ayat ini 46 At-Taubah, walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Kalau memang orang-orang munafik itu sungguh-sungguh pengen perang, mereka pasti persiapan. Nah, karena nggak persiapan, walakin karihallahum bi'atsahum, Allah nggak izinkan mereka berangkat. Pak, Bu, kenapa orang nggak persiapan kok nggak diizinkan perang sama Allah? Orang yang nggak persiapan itu bakal apa? Ngerepoti Pak di perjalanan itu. Ya, mungkin baru jalan 1 kilo 2 kilo kakinya sudah kram ya, malah ngerepoti ya. Ngerepoti ini ya. Ramadan juga sama, orang yang nggak persiapan nuwun sewu baru terawih 3 hari sudah pedot ya, putus ya, sepekan wis kelelahan karena nggak persiapan Pak. Ini tidak ngoncei, menelanjangi keburukan, enggak. Ini untuk mengevaluasi kenapa setiap tahun kok gagal terus, nggak pernah hatam taraweh, nggak pernah hatam Quran, nggak pernah naik sedekahnya. Ini jawabannya satu, kata para ulama, tidak disiapkan dengan baik Ramadannya. Nah, itu ayat-ayat yang mengawali tentang tarhib Ramadan. Nah, lantas apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan ada 3 ya. Yang paling mendasar, 1 iman, ya, 2 ilmu, 3 amal. Iman, ilmu, amal. Ya, ini 3 yang penting. Iman, kenapa dengan iman? Karena iman itu berdasarkan sebuah keyakinan. Kita yakin. Kenapa? Karena ibadah harus dengan 3 Pak. 1 karena cinta, 2 karena takut, 3 karena ada apa? Roja. Harapan. Harapannya apa? Surga. Nah, yang pertama terkait dengan mahabbah, cinta. Nah, kita ini dengan Ramadan itu kecintaannya itu yang membuat kita nanti akan sungguh-sungguh menyambutnya. Karena ini spesial sekali. Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan surga itu ketika Ramadan datang ya, futihat abwabul jannah, pintunya dibuka semua. Padahal sepanjang tahun pintu surga ditutup rapat-rapat Pak, kecuali di bulan Ramadan. Kemudian dihiasi oleh Allah, surga yang sudah indah itu dihiasi. Maka suasananya, Masya Allah, suasana Ramadan itu terasa tidak hanya di mana surga, sampai ke bumi ini. Coba bayangkan orang yang biasanya tidak puasa, kemudian pasti puasa. Orang yang biasanya tidak megang Al-Quran, dia pasti megang Al-Quran. Orang yang biasanya sedekah berat Pak di bulan Ramadan, alhamdulillah ringan. Orang yang biasanya ya tidak pernah mungkin berjamaah subuh berjamaah itu, Ramadan itu Allah mudahkan. Maka kalau suasana sudah begitu kok tidak ada perubahan, Nabi menyampaikan man hurrima khairaha faqad hurrima. Siapa yang tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih berat lagi. Jadi kalau Ramadan kita tidak megang Quran, di luar Ramadan mungkin nggak megang Quran, sangat tidak mungkin. Kalau di Ramadan nggak bisa hatam Quran, bisa nggak di luar Ramadan hatam?
Tidak mungkin Pak, kata Nabi, nggak mungkin itu ya. Wong Ramadan tuh satu, pintu surga dibuka sehingga suasananya apa? Penuh semangat. Pintu neraka ditutup ya sehingga apa? Potensi maksiat itu kecil. 3, setan dibelenggu. Lagi wis ora ono sing goda kok masih nggak bisa beramal soleh, kata Nabi, jauh lebih berat lagi di luar bulan Ramadan. Setan itu Pak digencang nanti malam pertama taraweh. Sini malam apa tarawehnya? Belum anu ya, menentukan ya. Kalau prediksinya kemudian beda Pak ini, karena Muhammadiyah insya Allah sudah malam Senin taraweh. Kalau versinya ru'yah pemerintah itu nanti hari Ahad itu baru ru'yatul hilal isbat, itu tanggal 29 Sya'ban. Kalau terlihat berarti malamnya taraweh, tapi kalau nggak terlihat digenapkan jadi 30 Sya'ban, kemungkinan ru'yatul hilalnya kalau nggak kelihatan hari Ahad sore berarti digenapkan Senin masih puasa, berarti tarawehnya malam Selasa. Kemungkinan diprediksi berbeda Pak ya, tapi lebarannya sama ya. Jangan pilih mana, ojo milih poso dhisik poso keri boten dhisik ya. Itu madhab sing paling enak itu ya, poso keri boten dhisik itu ya. Ini yang penting jenengan pakai ilmu. Monggo mau ikut hisab, mau ikut ru'yah itu pakai ilmunya ya, karena semuanya berdasarkan ilmu. Kalau ilmunya Nabi ya sumu li ru'yatihi, puasalah kamu dengan ru'yahmu, wa aftiru li ru'yatihi, dan idul fitrilah juga karena hasil ru'yahmu. Wa in gumma alaikum faqdurulahu, kalau kamu terhalangi mendung, hilal nggak kelihatan, sempurnakan. Jadi 30 Sya'bannya jadi 30 Ramadannya. Nah itu kalau ilmunya Nabi ya. Kemudian terkait dengan kekinian, karena perkembangan ilmu, ada ilmu hisab namanya, sudah kelihatan. Nah, itu namanya imkanur ru'yah, sudah masuk itu. Kalau dalam versinya ru'yah itu harus tetap dilihat. Kalau sudah terlihat benar-benar, nah baru dipastikan besok ini. Cuma yang jadi masalah yang ini agak susah Pak, kalau nggak dirubah standarnya. Pemerintah itu menerapkan di bawah 2 tidak dianggap ya, harus di atas 2 derajat. Nah, padahal kalau dalam ilmu hisab itu tidak perlu 0, saja, kalau sudah masuk itu berarti sudah dianggap masuk itu ya. Jadi mesti bedanya di sini terus nanti Pak itu. Kalau selisihnya mungkin nggak ada patokan, itu masih sering bareng kemungkinan. Tapi sudah patokannya harus 2, itu yang berpotensi nampaknya siap-siap sering beda. Masuk awal taraweh dan masuk idul fitrinya sering berbeda nanti, karena patokannya sudah berbeda Pak ya. Awal lebih suap. Jadi ya kalau dalam jumhur ulama ya, kalau nggak ada negara Islam yang menentukan harus pakai ini, ya kembali ke fikih masing-masing itu. Ada yang mengatakan memang mengikuti isbat itu yang paling menyatukan harusnya, tapi kan ini akhirnya karena nggak mengikat ya, hukum fatwanya, sehingga ulama dari yang menggunakan hisab juga tetap tidak mengikuti hasil isbatnya. Alhamdulillah ini fikih Pak, jadi disikapi dengan sebaik mungkin ya, tidak sampai membid'ahkan, mengeluarkan dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Ini terkait dengan awal puasa kemungkinan berbeda. Nah, baik, kembali ke tadi. Jadi ketika kita tumbuh kecintaannya ya, kemudian ada harapannya. Apa harapannya dari Ramadan ini? Harapannya adalah ampunan, sudah pasti kan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh iman dan harapan tentang pahala, ghufira, diampuni dosa-dosa yang telah
lalu. Nah, ini terkait dengan iman. Maka persyaratan pertama iman. Iman juga termasuk nanti yang menentukan kaitan dengan niat, Pak. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Niat kita apa? Kalau Ramadan itu sebenarnya satu tujuannya Allah memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun, hanya itu sebenarnya, agar kalian bertakwa. Nah, takwa itu lahir dari apa? Rangkaian ibadah tadi itu. Ya, ibadah di bulan Ramadan itu. Nah, baik, itu dipercepat ini terkait dengan iman. Berarti kita yakin karena Allah kasih kesempatan, kita maksimalkan, berharap pahala yang terbaik. Kemudian ilmu, jangan lupa ilmu. Nanti belajar tentang fikih Ramadan, fikih siam. Ini kaitan dengan aplikasi, ya. Apa sunah-sunahnya itu harus diilmui. Sunahnya misalnya makan sahur. Sahur itu sunah, dan termasuk yang disunahkan oleh Nabi makan sahur itu dengan kurma juga, Pak. Jadi nggak cuman makan berbuka. Ya, kita yang sering masyhur kan berbuka puasa itu memang sunahnya pakai rutop, Pak. Yang nomor satu itu rutop. Tapi 3 pilihannya. Rutop itu kurma yang apa ya? Yang seger tuh, Pak. Yang kepes-kepes itu ya. Itu yang mahal itu rutop itu. Nah, nanti klik aja di Google rutop itu, atau pesen di Shopee atau mana rutop itu ya. Mahal harganya itu rutop. Kalau ndak ada baru tamar, Nabi. Tamar itu kurma yang kering ya. Tamar. Kalau nggak ada baru air putih. Ya. Ada orang yang meyakini berbukalah dengan yang manis-manis karena itu sunnah. Kemudian kolak dikatakan sunnah, es teh jumbo dikatakan sunnah. Enggak, itu enggak ada dalilnya itu ya. Berbukalah dengan yang manis-manis tuh enggak ada perintahnya. Perintahnya ya buka dengan rutop nomor 1, nek enggak ada dengan tamar, nek enggak ada baru air putih. Nah, ini soal mubah, Pak. Jadi jangan dibuat susah. Memang intinya kalau bisa sunnah itu kita kejar. Kenapa? Itu termasuk keutamaan ya. Sahur misalnya. Atau fitr itu berarti iftar. Nah, ini juga menjadi sebuah sunnah dari Nabi itu untuk apa? Menyegerakan berbuka puasa. Nah, maka nanti ada sunnahnya juga, dihafal doanya, dan jangan lupa doa itu dibaca setelah kita makan. Jadi sunnahnya begini, kalau pas buka puasa itu kita ngambil takjil, ya, megang kurmanya dulu, Bismillahirrahmanirrahim, dimakan. Ya, kemudian juga minum seteguk air putih, ya, atau teh lah boleh ya. Kemudian baru doa, Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu doanya kan Zahabat dhama'u. Ya, apa dhama? Ya, dahaga telah hilang, dahaba. Lah itu nek doane sebelum ngombe pas gak itu? Ya enggak pas, wong ngelake jengelak kok wis ndonga alhamdulillah ngelake ilang, berarti kan ngapusi itu. Ya. Berarti kan makan dulu, Pak, makan kurma dulu, minum air dulu baru dahabat dhama'u. Makanya cukup bismillah ya. Dimakan baru setelah glek-glek alhamdulillah dahaganya hilang. Doanya kan itu dahabat dhama'u wabtalatil uruq, alhamdulillah tenggorokan sudah basah. Nah, berarti basah pakai apa? Pakai air. Berarti kalau doa ini bacanya sebelum makan kan nggak pas kan gitu ya. Wasabatal ajru insyaallah, dan semoga pahalanya langgeng tetap insyaallah. Nah, itu sunnahnya, Pak. Jadi boleh pakai Allahumma lakasumtu. Ya, ini kalau riwayat yang paling kuat ya doanya pakai itu dahabat dhoma, bukan Allahumma lakasumtu. Ini sunnah ya. Jadi diperhatikan sunnah-sunnahnya. Ini ilmu. Termasuk ilmu yang membatalkan puasa. Jadi ilmu itu ada yang membatalkan puasa. Ini insya Allah, Pak, saya yakin kalau ilmu pembatal puasa itu kita bisa jauhi. Pembatal puasa itu hanya makan, minum dengan sengaja. Kalau makan, minum, lupa, tidak masalah. Itu bahkan Nabi bersabda dalam hadis Bukhari itu rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang dari Allah. Tidak jenengan hari pertama lupa, Pak. Hari pertama malah mungkin pas
banyak kerjaan, lupa sampai ngelak banget, kemudian minum ya sak gelas, begitu habis dilengke sama istrinya, "Duh Pak, ini puasa loh," gitu. Astagfirullah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah wong itu rahmat kok. Alhamdulillah ya dilengke wis kadung Bu. Ya, jadi ngelengkene pinter wis entek ya Pak. Nek baru mau diminum jadi lengke ya. Ya. Itu artinya apa? Kata Nabi, itu rahmat dari Allah untuk kalian. Ya, rahmat, namanya rahmat itu sayangnya Allah ya. Ini diberi kasih sayang ya. Maka itu nggak masalah kalau lupa. Ya. Yang nggak boleh itu amdan, dengan sengaja, jima. Ini pembatal puasa. Adapun yang lain yang nggak logis ya, muntah dengan sengaja. Itu kan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kan. Haid, ya haid meskipun 1 menit sebelum adzan maghrib puasanya batal. Ya, nggak usah gelo ibu-ibu ya. Waduh rugi toh Pak karena 1 menit gitu. Allah Maha tahu, tetap diberi pahala atas kesungguhannya kan. Cuman puasanya batal meskipun 1 menit sebelum puasa, sebelum berbuka puasa. Ini pembatal puasa ya. Ini nanti diilmui ya. Termasuk ibu-ibu mengilmui ini ilmu tentang bagaimana ketika orang diberi rukhsah siapa saja. Bapak-bapak juga perlu tahu, kalau kita barangkali punya orang tua yang sudah sepuh pikun, wajib bayar fidyah. Fidyah itu yang paling bagus bukan dengan uang. Fidyatun ta'amun miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin, yang paling pas berarti makanan siap makan kan ya, entah dengan buka puasa atau sahur sama aja, itu di bulan Ramadan yang paling utama. Boleh setiap hari, boleh diakhirkan di akhir Ramadan. Dulu ada sahabat Anas bin Malik itu sukanya mengakhirkan. Jadi beliau menjelang lebaran, orang-orang miskin dikumpulkan makan sepuasnya di rumah beliau. Itu fidyah beliau ya. Ini boleh saja. Boleh dengan beras makan pokok boleh ya. Tapi kalau dengan uang, ini ulama beda pendapat. Karena di zaman Nabi uang sudah ada, fidyahnya nggak pakai uang. Kecuali kesulitan banget nyari orang. Orang kaya semua Pak di dekat kita itu. Kemudian nyari agak jauh juga susah, adanya di luar pulau. Nah, harus pakai dengan uang, ditransfer misalnya. Tapi kan sekitar kita geser dikit, mungkin 1-2 kilo masih banyak yang membutuhkan. Maka fidyah terbaik dengan ta'amun miskin, memberi makan orang miskin. Nah, itu. Nah, itu ilmu tentang pembatal dan rukhsah. Ada juga ilmu terkait dengan yang merusak pahala, karena ini yang ditakutkan harusnya. Nabi juga mengatakan rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atas ya. Rubba min qaimin laisa min qiyamihi ilas sahar. Ini yang menakutkan kita. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya. Kenapa? Dia puasanya sah, tapi membatalkan pahalanya. Melakukan amal ghibah misalnya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu ada 3 level Pak. Ada levelnya awam, level yang paling bawah. Ini hanya al-imsak anit ta'am wasyahwat. Ini hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, mulai fajar shadiq adzan subuh sampai datangnya ghurubus syams adzan maghrib. Ya. Nggak puas ini ya, ini Pak, yang penting nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Ya. Puasanya sah nggak? Sah. Ya. Meskipun mungkin dia seharian tidur terus Pak. Mungkin bar sahur warek kokean ya, bar subuh turu, kebetulan hari Ahad ya. Ya, pas libur Pak, sampai duhur ya. Melek adzan duhur ke masjid, habis itu tidur sampai asar. Bar asar turu meneh ya. Ya, sampai menjelang maghrib lagi melek cari buka. Nah, bukane pol-polke arep traweh ngantuk turu meneh ya. Ngantek itu. Puasanya sah enggak, Pak? Sah itu ya. Sah sekali puasanya itu ya. Ya, melek-melek ngerasani tonggone gitu. Kayak rak niat ke jane rak poso paling kayak suudon maknya. Melek-melek ngomongan orang. Lah maka ada hadisnya, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu
ibadah. Lah itu khusus yang tukang rasan-rasan itu Pak, timbang melek ngerasani luwih apik turu itu. Nah itu hadisnya itu maksudnya Pak itu. Jadi nek melek ngaji ya lebih baik ngaji, jangan tidur. Nah itu puasa level bawah Pak itu. Ya. Puasa level di atasnya puasanya khas ya. Puasanya orang-orang khas, orang-orang khusus. Siapa itu? Mereka yang menahan dari makan, minum, hubungan suami istri, termasuk menahan diri dari yang membatalkan pahala. Tidak ghibah, ngomongin kejelekan orang, tidak namimah, ngadu domba, tidak fitnah sana sini. Ini namanya puasa yang baik. Ya, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, ya, melakukan banyak-banyak amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Nah, ini puasa nanti yang level berikutnya. Ada yang level paling tinggi nih. Wah, ini yang sudah levelnya tuh pokoknya mencari ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho, segalanya ridhonya Allah yang dicari. Dia nggak menghitung-hitung lagi. Memang itu pahala puasa itu spesial, Pak. Ya. Maka yang paling bawah itu yang paling buruk sudah pasti kan itu. Ya, sampai ada guyonnya di kiai desa itu gini Pak. Wong desa itu kan nging wedhus, Bu, Pak. Jenengan nek nging wedhus gitu, orang Jawa kan wong desa itu. Bisa nggak wedhuse poso? Bisa. Caranya pripun ya? Nanti jenengan sahur ya, wedhuse ikut sahur, dikasih rumput, dikasih minuman. Begitu imsak, jenengan mandek wedhuse kon imsak ya. Ya suketnya, rumputnya diambil, minumnya diambil. Loh sudah, nanti nggak ada rumput, wedhus laki perempuan apa? Betina ya, betina sama bandot dipisah ya, berarti kan puasa dia menahan syahwatnya. Kemudian nanti begitu maghrib, datang maghrib itu ya kumpul lagi wedhus jantan betina dikasih rumput. Nah, wedhusnya buka puasa, berarti wedhusnya puasa nggak hari itu? Ya puasa. Jadi nek poso hanya karena nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, kuwi jenenge poso wedhus. Wedhus belum niku, sing penting ora mangan, ora ngombe, enggak hubungan itu ya. Dia enggak mikir piye carane menangguk pahala, gimana caranya menambah kemuliaan di bulan Ramadan. Itu sudah, itu targetnya sing penting enggak batal. Nah, itu jenenge poso wedhus. Lah mosok gelem Pak dipadake karo wedhus kan itu. Ya, enggak kan? Kita ini harus lebih baik dari wedhus itu ya. Minimal level kedua ini. Nah, itu kait dengan ilmu. Bisa? Belum ya? Yang terakhir persiapan amal. Ya, amal apa yang paling utama? Di buku ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip amal-amal utama di bulan Ramadan. Paling tidak ada 3 amal utama. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Fatir ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang disebut Ramadan itu syahrul Qur'an. Berarti amal paling utama di bulan Ramadan apa? Membaca Al-Quran. Jadi Masya Allah Pak, sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa ya. Luar biasanya apa? Masa sehari bisa hatam sekali? Masuk akal nggak Pak? Hah? Kalau kita pakai standar kita nggak masuk akal ya, standar mereka masuk akal. Wong sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, Al-Quran dihatamkan berapa lama? Katamkan sebulan sekali ya. Itu pertanyaan di luar Ramadan Pak. Nabi mengatakan katamkanlah sebulan sekali ya, berarti sehari 1 juz itu. Gitu ditawar sama sahabat, ya Rasulullah saya bisa lebih cepat dari itu, boleh nggak? Boleh. Berapa lama kamu? Saya bisa 15 hari sekali hatam. Itu sahabat sana ngomong, berarti kamu sehari 2 juz. Ya hatamkanlah. Ada anak muda nawar namanya Abdullah bin Amr bin As ini. Ya Rasulullah saya boleh nggak lebih cepat dari dia? Berapa cepat kamu mampu nak? Saya bisa hatam 3 hari sekali ya Rasulullah. Nah, ya anak muda namanya Abdullah
bin Amru bin As. Ini termasuk ulama, ada 4 Abdullah, ulama semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru bin As. Ini anak muda yang sudah jadi ulama di zaman sahabat, ada 4 Abdullah itu ya. Nabi mengatakan, ya hatamkan 3 hari sekali, jangan lebih cepat dari itu. Itu di luar Ramadan Pak, yang setannya belum diikat, pintu surga belum dibuka, pintu neraka nggak ditutup, bisa hatam 3 hari sekali. Kalau di bulan Ramadan pintu surga sudah dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, mereka hatam tiap hari, masuk akal nggak? Masuk akal. Yang nggak masuk akal tuh kita ya, karena sebulan sekali aja belum tentu hatam. Makanya dia kasih tahu, Pak, hatamkan 3 hari sekali. Raiso Pak gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak kulino. Maka Bapak Ibu, pertama kita harus sudah punya target Ramadan ini mau hatam apa tidak. Itu target minimal. Kalau mau hatam mau berapa kali? Minimal 1 kali minimal itu ya. Yang tidak punya niat bisa hatam nggak? Nggak bisa. Nabi sudah ngasih tahu, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawa, kata Nabi. Semua orang tergantung niatnya, dan setiap orang akan dimudahkan Allah mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah kita bismillah, insya Allah saya hatam sekali. Sebelumnya belum pernah hatam sekali. Itu niat itu menjadi poin tersendiri. Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nah, dia sudah bismillah, mantap, hatam sekali, pasti dimudahkan Allah, bisa hatam. Itu minimal Pak sekali. Syukur-syukur 2, 3, 4, 5 kali minimal. Itu luar biasa. Butuh apa nih? Niat. Oh, niat aja nggak bisa, apalagi bacanya lebih nggak bisa. Ada pepatah begini, ini sebagai closing statement ya. Pepatah mengatakan, gagal membuat rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Ya apa enggak? Ya. Kita masuk Ramadan nggak punya rencana, itu sama dengan kita memang sudah merencanakan pengen gagal di Ramadan ini. Kenapa? Kita masuk gelanggang tanpa rencana itu. Jadi pepatahnya mengatakan gagal membuat rencana sama dengan merencanakan kegagalan kita. Jadi mau masuk Ramadan kok sudah nggak punya target, wes memang pengen gagal orang itu. Begitu kata pepatah itu. Nah, ini maka jangan sampai terjadi keburukan terjadi, karena hadisnya kan mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini Ramadannya sama dengan kemarin, dia rugi. Dan siapa yang hari ini Ramadannya kok lebih buruk dari kemarin, khatam, sekarang kok nggak khatam Qurannya, itu mal'un. Ya, mal'un itu apa berarti? Ya, nggak dapat rahmatnya Allah kan itu. Yang terakhir, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik Ramadannya daripada yang lalu, dia yang beruntung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, waktu habis Pak. Satu dulu itu ya tentang persiapan amal soleh, ada tilawatul Quran. Bahkan sampai sahabat semua aktivitas dikalahkan, fokus kepada tilawah Al-Quran. Para ulama madhab, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Hanafi, mereka sibuk di luar Ramadan ngajar ilmu, ngajar nahwu, shorof, fikih, akidah, tapi di bulan Ramadan majelisnya libur, fokus baca Al-Quran. Itu yang membuat mereka bisa maksimal hasilnya, karena punya niat, kemudian menyampaikan kepada Allah Bismillah. Allah memudahkan insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.